Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-muhtaramun Al-Ustadz Fathur Rahman lil mutakallim. Al-muhtaramun Al-Ustadz Muhammad Khabir Raisul Muhammadiyah Al-Muqata'at Mojokerto. Wal-muhtaramun Al-Ustadz Ahmad Nur Khalis Mudiru hadihil ma'had. Wal-muhtaramun Asatid wa asatidah hadihil ma'had. Wal-muhtaramun hadirin wal hadirat rahimakumullah wa jami'ul ashabil ahibbah. First of all, let's thank Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some messages and blessing so that we can attend in this reunion program without any trouble at all. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was saving community and society from the darkness to the lightness, from immoral to moral session. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, qiraatul Quran. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, tausiah. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Well, don't take advantage of the time. We step onto the first agenda. The first agenda is opening. Let's start our agenda today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun al-kiram, نخطو إلى البرنامج الثاني يعني قراءة القرآن الكريم التي سيقوم بقراءتها أختنا فليندا. إليها فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Zkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Allafa baina qulubikum fa asbatum
bini'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'aqadakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa bihadhil qira'ah asa ay yaj'alallah maramijana al-yawm tasiru syairan hasanan wa yubariku fi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua PDM Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Khobir MMPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School beserta Ustadz dan Ustadzah, Bapak pimpinan daerah, pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Insya Allah kita semua dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita silaturahim dalam rangka haflah akhirus sanah. Mudah-mudahan acara ini terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi
perkembangan MBS Kutorejo ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pertama kami menyampaikan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga upaya dan usaha Bapak Ibu sekalian, baik pengasuh pondok pesantren maupun Bapak Ibu wali santri yang sudah memberikan semua potensi yang dimiliki, mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah. Kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti pelayanan yang diberikan oleh MBS ini masih belum memuaskan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yakinlah, kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri Bapak Ibu, sehingga putra-putri Bapak Ibu benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Maknanya bukan orang yang beriman saja yang diangkat, bukan orang yang berilmu saja yang diangkat, tetapi orang yang beriman beserta orang yang berilmu tadi. Jadi kata dan itu bukan dua orang, tapi satu orang, sekaligus beriman dan berilmu. Karena kalau seorang yang beriman, ya belum tentu diangkat. Satu orang berilmu juga belum diangkat. Apabila iman dan ilmu dimiliki oleh seorang ini, baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan ilmu ini, sejatinya manusia itu pasti menghasilkan yang kita sebut dengan amal, yaitu amal soleh. Jadi iman, ilmu, dan amal soleh, begitu. Mungkin kita bisa melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat betapa banyak orang yang beramal gitu, tetapi ada yang tidak bisa didasari dengan iman, ada yang didasari dengan iman. Sehingga amal yang diperbuat oleh orang yang tidak bisa didasari dengan iman itu, maka tidak menghasilkan kemanfaatan bagi orang lain. Tetapi amal yang didasarkan kepada iman itu pasti, jadi kita harus yakin bahwa itu bermanfaat bagi orang lain. Di dunia ini Allah menciptakan manusia
sudah pasti berbeda-beda dan bermacam-macam. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa itu, Rabbi habli minas sholihin, maka kita sebagai orang yang beriman tetap berdoa dengan kalimat itu, karena derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau toh itu belum sampai kepada kita, bisa terjadi dan mungkin sampai kepada anak keturunan kita. Panjenengan bisa melihat ada seseorang yang tidak begitu mendapat penghormatan oleh orang lain karena di dalam dirinya itu dilihat serba kekurangan, baik kekurangan pikiran, kekurangan harta, kekurangan fisik dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang itu lewat putranya itu. Lewat putranya. Sebaliknya, panjenengan lihat ada seorang yang mendapatkan tempat penghargaan dan penghormatan dari orang lain, tetapi dengan putra-putrinya maka penghargaan dan kehormatan itu hilang. Ini maknanya betapa penting kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pendidikan itu bisa di lembaga formal, di sekolah, maupun tidak formal di suatu pesantren. Di MBS ini ya semi formal, karena sekolahnya itu di lembaga formal, pondok pesantrennya insya Allah nanti formal. Sudah barang tentu kalau di pesantren itu tidak hanya mengolah pikir, tidak hanya mengolah rasa, tidak hanya mengolah laku, tapi juga mengolah hati. Jadi kalau di formal itu olah pikir, olah rasa, olah laku. Tapi kalau di pesantren ada olah hati, itu namanya. Sehingga lulusan daripada sekolah formal kalau dibandingkan dengan lulusan pesantren yang formal tadi itu, maka akan jauh hasilnya itu. Kalau di formal itu olah pikirnya bisa pintar gitu kan. Karena Allah mengatakan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah, tapi tidak perlu memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ilmu semua banyak. Olah rasa tentu di sekolah itu sudah diberi pelajaran perasaan-perasaan yang sama dengan teman-teman yang lain, dengan ditujukan dengan simbol ya. Simbol-simbol seragamnya sama, sepatunya sama, bajunya sama. Itu simbol-simbol bahwa di antara kita semua itu ada kesamaan, sehingga olah rasa. Mungkin selebihnya ada rasa sosial, rasa tanggung jawab. Olah laku mungkin sebatas bagaimana siswa itu berperilaku yang baik. Tetapi kalau di pesantren, olah rasanya itu sudah biasa. Bagaimana merasa menjadi santri, bagaimana menjadi rasa ada, bagaimana menjadi mempunyai rasa sebagai dzurriyah, anak turunan yang soleh tadi itu. Jadi generasi penerus. Kalau laku, bagaimana kesantunan kepada
kedua orang tua kita, apa yang dibaca oleh anak-anak kita tadi itu. Ya, olah hati ini adalah yang kami maksud adalah olah bagaimana untuk mencerdaskan sosial spiritual, pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bekal hafalan-hafalan, pelaksanaan apa muhadharah dan lain sebagainya itu akan menjadi penguat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beda ya, lulusan pesantren dengan lulusan lembaga formal. Lah, di sini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian rasa terima kasih kami sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sekalian sudah mempercayakan putra putrinya untuk dididik, dibina di lembaga pesantren ini. Insya Allah putra putri Bapak Ibu sekalian membawa peningkatan derajat ibu dan keluarga baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harus benar-benar kita yakini bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu marilah bersama-sama kami di sini tetap memperhatikan kelanjutan daripada pendidikan putra putri Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin di pondok ini masih setingkat SMP maupun MTS, maka tingkat berikutnya tetap berada di pondok ini. Insya Allah ustadz dan ustadzah ini banyak perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian karena ingin bersama-sama untuk memberikan kemanfaatan dari ilmu yang dimiliki. Karena dengan ilmu itu kita akan selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Kepada anak-anak kita semua, raihlah ilmu setinggi-tingginya, karena dengan ilmu kalian tidak akan merasakan hidup yang tidak enak, merasakan hidup yang sengsara, merasakan hidup yang tidak berguna. Tetapi dengan ilmu itu, insya Allah kalian semua mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka kalian benar-benar merasa berdosa kalau tidak menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Selamat kepada anak sekalian untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di formal, tetapi bersabar ya tetap di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Sidoarjo, Windurjo, Kotorjo. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan acara yang kedua disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren MBS, yakni Ustadz Ahmad Golis. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau mau Bapak Habib Ketua PGM telah menyampaikan adanya kelebihan pondok dari formal, yaitu masalah hati. Katanya, Ilo
dalu menika mboten paring kata-kata sambutan. Cuma kalau kepingin ngajak pansaya nyanyi purun nggih. Ngajak nyanyi. Jadi kalau mboten ngaji tok niki pas nyanyi barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dikuntiraken nggih. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Monggo. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berkifir pun kian jernih. Semangat hidup kian gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, menjadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati keruh, batin pun selalu gemuruh. Serasa diburu musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang. Walau sakit menghadang, walau sulit menghadang, dihadapi dengan senang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian benci, tutur kata penuh janji. Perilaku tak terpuji, bisa jadi makhluk keji. Namun bila penuh sayang, hati pun akan disayang. Hidup pun terasa lapang, hidup bersama kan senang. Jagalah hati, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawaduk, hidup indah semanis madu. Akhlak menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila hati takabur, batin pun selalu berdebur. Serasa sehebat guntur, akhirnya masuk kubur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi.
ilahi. Bila hati penuh dendam, bagai api dalam sekam, penuh bara kehancuran, hidup menjadi mengerikan. Tapi bila memaafkan, batin pun terasa tentram. Asal lawan jadi kawan, hidup damai kita rasakan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati iri dengki, tak rela orang dapat rizki. Tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Namun hati yang bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Apalagi bila akur, negeri ini akan makmur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati bermusuhan, kedamaian hanya impian. Sibuk saling melumpuhkan, negeri hancur memilukan. Namun bila hati bersatu, kekuatan kan terpadu. Kita bangkit untuk maju, bangun negeri yang kita rindu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Matur nuwun. Di sekarang sedikit ini yang saya sampaikan, saya tidak ceramah ya. Namun karena tadi sudah ada dikaiti salah ya, dikaiti masalah hati ya, beliau kalau nyanyi akan ya. Ini memang pun kalau siapakan ya, karena memang membangun moral spiritual itu memang ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Karena memang kita berhadapan langsung dengan musuh kita yang nyata, yaitu Allah menyampaikan inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya ya, syaitan itu adalah musuh kamu, kata Allah yang nyata. Maka waspadalah kamu terhadap musuh itu. Artinya apa? Ya, artinya setiap kebaikan yang kita upayakan selalu saja ya, ada hal-hal yang membuat kita menjadi harus menjaga hati ini agar tidak tersakiti. Begitulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan bismillah mudah-mudahan pondok ini semakin berkembang, semakin maju berkat doa dan dukungan Bapak Ibu sedaya. Matur nuwun sangat saking kula ampun kang kathah. Bila terdapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Ustadz Ahmad Kholis selaku pengasuh Pondok Pesantren MBS. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan selama maksimal 30 menit ke depan. Kepada beliau dipersilahkan Ustadz Fatkur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat untuk mendengarkan saya? Karena ini sudah mau jam 9 ini. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, Bapak Khobir. Yang kami hormati juga pimpinan daerah yang lain. Hari ini yang datang itu Bapak Haji Nur Hadi, kemudian Pak Sugeng Mawardi, saya sendiri. Yang kami hormati pengasuh siapa? Pak Aris. Oh, Pak Aris, pimpinan cabang Muhammadiyah Suko ini. Bapak Aris, Bapak Haji Aris Rudianto hadir, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ustadz Kholis sebagai pengasuh yang luar biasa, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Kesepuh lan pinesepuh ini Pak siapa? Pak Aksin, kemudian Pak Tarom. Ya Allah, saya masih ingat Bapak Ibu, Pak Tarom ini adalah pengasuh panti asuhan Pajet. Luar biasa, saya masih kecil dulu. Beliau dulu itu pengasuh di Pajet. Saya sering ke sana. Yang almarhum itu dari Trawulan, Pak Tarom. Ya, itu juga pengasuh. Pak Somad. Ya. Saya juga dulu itu alumni panti asuhan Darul Aitam saya. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berdakwah, kemudian menyampaikan sesuatu, dan saya pasti bersyukur ketemu dengan Pak Tarom ini sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini di detik-detik terakhir acaranya tausiah, padahal dulu tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Khobir pesan-pesan, kemudian ini Pak Kholis yang nyampaikan sesuatu itu nyanyi, jagalah hati. Saya baru dengar ini Pak Kholis itu nyanyi, Pak. Biasanya nggak dengar nyanyi saya. Ya. Dan saya juga hormati Pak siapa yang sebagai ini tanah untuk yang Pak Khairuman. Pak Khairuman ini sebagai nadir tanah ini gitu. Luar biasa. Dan saya masih ingat mulai Pak Khobir menyampaikan untuk mendirikan Muhammadiyah Boarding School, itu luar biasa ide beliau. Dan tujuan beliau itu adalah untuk kader sebagai penerus Muhammadiyah. Dan ini cikal bakal nanti kalau kita ini bersungguh-sungguh, insya Allah dengan berdirinya MBS ini, saya yakin nanti kita akan mengetahui siapa yang bisa meneruskan perjuangan kita, kalau tidak anak-anak kita. Nah, ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah ini kita harus bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, coba di dalam surat Al-Isra ayat 44. Ucapan alhamdulillah itu disandingkan dengan ucapan tasbih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u. Tusabbihu itu bertasbih, lahu bagi Allah
Siapa yang bertasbih? As-samawatu sab'u. Langit yang 7 itu bertasbih. Kita ini di bawahnya langit ini. Kita di malam hari. Malaikat menyaksikan kita berduduk-duduk di sini mendengarkan anak-anak kita yang tampil di sini. Ini merupakan bentuk tasbih kita. Tusabbihus samawati sab'u, yang bertasbih itu langit yang 7. Kemudian wal ardu, dan bumi yang kita injak ini. Bumi yang kita injak ini bertasbih. Wa man fihinna, waman itu siapa? Fihinna, yang di dalamnya langit dan bumi. Wa min syai'in, tidak lain dan tidak bukan illa yusabbihu bihamdi rabbi. Luar biasa. Yusabbihu bihamdi rabbi. Tapi di ayat itu la yafqahuna tasbihahum. Kita nggak mengetahui bagaimana tasbihnya langit, tasbihnya bumi. Mohon maaf, ini sebagai bukti. Seperti kayak tembok, ada banner, ada kursi yang diangkat oleh anak-anak yang di sini. Ini merupakan bentuk amal soleh. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengucapkan alhamdulillah. Coba saya ini membaca di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad. Allah itu memilih 4 kalimat. Innallaha azza wa jalla istofa min kalamin arba'ah. Ya, min kalamin arba'ah. Berarti Allah itu memilih 4 perkataan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa, Pak? Bapak Ibu? Subhanallah. Yang kedua? Alhamdulillah. Yang ketiga? La ilaha illallah. Yang keempat? Allahu Akbar. Itu diteruskan di dalam hadisnya. Mohon maaf, ini keutamaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekkan, dan anak-anak juga bisa. Tapi sing umurin 40 menduwur iku harus sering zikir. Apalagi dari Pak Kholis tadi itu melakukan jagalah hati. Itu ada motivasi saja supaya kita itu eling, hatiku harus tenang. Tapi aslinya hati itu bisa tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ucapan apa? Subhanallah. Nah, di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 1 tasbih Subhanallah, katabat lahu, Allah itu akan menulis yaitu 20 kebaikan. Luar biasa. 20 kebaikan. Supaya kita tidak supaya yakin, saya bacakan hadisnya. Nah ini. Karena ini penting dan kita harus praktekkan. Ya. Ini. Qala subhanallah katabat lahu wa man qala, wa man, dan barang siapa qala yang telah berkata subhanallah katabat, ditulis lahu baginya biha isruna hasanatan, 20 kebaikan. Cuma subhanallah sekali aja. Subhanallah 20 kebaikan. Bukan itu saja. Wa qatta anhu isruna sayi'atan, dihapus 20 kejelekan. Berarti subhanallah itu, saya ulang lagi, kita mengucapkan subhanallah itu ditulis 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Itu subhanallah. Saya lanjutkan hadisnya. Wa man qala Allahu Akbar wa mithla dzalik. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar seperti itu juga, 20 kebaikan ditulis, 20 kesalahan dihapus.
Wa man qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa mithla dzalik, sama, ditulis 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Nah, ini bedanya. Yang terakhir, waman, ini waman qala alhamdulillahi rabbil alamin min kibali nafsihi, ini min kibali nafsihi, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin min kibali nafsihi, di dalam hatinya. Berarti ono sing ngucap alhamdulillah iku nang lesan tok, Pak. Contohnya napa? Mari maem, nggih ya, alhamdulillah. Tapi nang ati gak, nggih ya. Padang alhamdulillah iku makan itu, kalau kita makan nasi itu harus dihabiskan, Pak. Mohon maaf, saya dulu di pondok itu kalau ada nasi satu saja, itu ustadz itu ngeliling. Ayo, karek siji. Sampai ini kalau karek mangan tok lho, coba. Coba kalau kita mengucapkan alhamdulillah tapi dalam lesan tok alhamdulillah. Dalam hatinya itu harus mengucapkan alhamdulillah. Ini ditulis kutiba lahu biyasalasuna hasanatan. Luar biasa. Orang itu kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, itu keutamaannya ditulis 30 kebaikan. Wa khatta anhu biha salatuna sayi'atan, dan akan dihapus 30 kesalahan. Loh, luar biasa. Tadi Pak Poles itu memberi motivasi, hati itu memang harus dijaga. Hati itu dijaga dengan apa? Zikir. Salah satunya adalah dengan subhanallah. Saya itu kalau menyampaikan Bapak Ibu yang di pengajian itu, saya bilang, sampun dipraktekkan Bu, ucapan subhanallah nganggur-nganggur wis napa sore. Biasanya itu kalau mau menjelang maghrib itu yang doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara maghrib sampai isya ada itu jamaah saya, Pak. Itu kalau bertemu, ingin ketemu beliau, itu kalau maghrib nggak bisa ketemu. Karena beliau itu kebiasaannya habis maghrib sampai isya itu di masjid nggak keluar-keluar, ngenteni isya. Coba saya lihat itu kalau di masjid Tangunan, kemudian saya mencoba untuk yang lain. Bapak Ibu, coba kalau sudah jamaah maghrib di masjid, mohon jangan pulang dulu, zikir, maca Al-Quran, ngenteni isya. Nabi nek misalnya mari maghrib mulai nggak balik meneh. Coba masjid itu akan rame. Masjid Muhammadiyah itu akan rame kalau kita ini jamaah kita kalau maghrib sampai isya ada kegiatan baca Al-Quran. Sing gurung iso maca Al-Quran diajari sing iso maca Al-Quran. Lah, kemudian sepertiga malam. Saya ingat di dalam sebuah hadis, Pak. Kalau Bapak Ibu kepingin yang sudah tua, umurnya 70, 60 gitu ya, itu kan tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di surga itu apakah ada orang tua sana? Karena wis tuwek, Pak. Halo? Jadi ini katanya Nabi Muhammad SAW, nggak ada orang tua nanti di surga itu, nggak ada. Enom kabeh, Pak. Enom kabeh. Nah, akhirnya memberikan doa kepada sahabat itu dengan ucapan 3 kali saja. Saya ini masih mencari hadisnya. 3 kali kita mengucapkan sebelum sholat subuh. La haula wa la quwata illa billah. 3 kali tok, Pak. Tapi sing temenan, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Enggak, harus dengan di dalam hati. La haula
wala quwata illa billah. Kuat meneh, Pak. Wakil akhirnya diberi doa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya yang sahabat yang sudah tua itu akhirnya semangat lagi. Makanya sekarang ini banyak bapak-bapak yang sudah tua itu hatinya masih muda, seperti Pak Tahrum ini. Luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit aja, khususnya kepada pengasuh, kepada guru-guru. Saya berikan aplaus lah, karena apa? Luar biasa mendidik anak-anak kita, khususnya kepada orang tua, wali santri yang di MBS ini. Saya juga menyampaikan kita harus mengucapkan terima kasih kepada pengasuh, para guru. Karena apa? 24 jam anak-anak ini dipantau oleh Pak Kholis. Gerak-gerik turune ya roh, kan gitu kan? Coba, saya juga bersyukur, anak saya juga di pondok. Saya juga terima kasih kepada guru dan pengasuh. Saya juga ngajar di MBS Jombang, dan itu kita harus terima kasih kepada para guru, para ustadz. Karena ilmu itu akan bermanfaat kalau kita mengucapkan terima kasih. Saya sendiri, mohon maaf, ketika anak saya tuh pulang gitu, coba, walaupun guru-guru kita yang di TK, yang dulu, yang ngajari kita itu nggak bisa membaca gitu, cobalah diingatkan kepada anak kita, wes, ayo coba, sama silaturahmi dengan guru sempean, ustadz sempean, wes pokoknya bawa gula yang kayak syarat, ya, sewenang ya, gitu. Saya juga sama seperti itu, karena apa? Kita itu ucapan terima kasih, ilmunya supaya bermanfaat. Yang berikutnya, karena didikan dari guru, ustadz dan pengasuh ini, anak-anak bisa tampil dan bisa memberikan ceramah, bisa tampil luar biasa. Dan ada yang hafal 3 juz gitu. Ini sebagai awal untuk meletakkan sebuah kebaikan. Nanti itu akan kita petik nanti. Bisa jadi nanti ketika dia kuliah, bisa jadi ketika dia SMA, bisa jadi dia itu nanti, ini hasil dari didikan pertama kali di sini. Saya ini ada ceritanya, ada anak di MBS Jombang itu yang 3 juz tok, Pak. Dia itu lulus. Ternyata setelah SMA-nya itu dia ke Pondok Tafid bisa menyelesaikan 3 tahun itu 30 juz. Luar biasa. Padahal itu awalnya cuma 3 juz. Maka bersyukurlah Bapak Ibu atau guru pengasuh yang mengawal anak-anak ini. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan yang terakhir, ilustrasi anak di dalam perspektif Al-Quran. Ini ada nasihat, ya, sebagian dari wali santri gagal itu, putus di jalan karena hatinya belum kokoh. Anak itu belum sampai lulus, keluar gitu, Pak. Untuk itu bagaimana tip berasal dari tip adat, istilahnya titip ya. Wali santri, ya, kita harus tega. Yang pertama tega. Sebenarnya kalau kita ini ingin supaya mendidik anak-anak kita, maka seharusnya di pondok pesantren. Anak-anak yang di rumah itu kadang itu nggak mandiri. Ya, kalau di pesantren itu diajari apa saja. Ya, maka yang pertama wali santri itu harus tega. Ya, pertama adalah tega. Orang tua harus tega meninggalkan anaknya di pondok. Biasanya para ibu punya sindrom nggak tega biasanya. Nggih. Halo? Mau gak tega itu ya apa?
anu apa turun niku ya apa ya jenengan harus tega. Biasane ku nek turu nang omah iku kasure empuk, nang kene gak empuk. Harus tega. Yang berikutnya ikhlas, Pak. Berarti wali santri itu harus ikhlas. Sebagaimana kita sadar bahwa anak ini kita didik, diajar, kita juga harus ikhlas putra-putri kita menjalani proses pendidikan. Dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan. Misalkan kalau disuruh untuk angkat-angkat apa itu botol, jangan harus ikhlas itu. Suruh misalnya bangun ini anak-anak bangun lagi. Misalnya bangun lagi anak-anak disuruh. Wis tega saja. Harus ikhlas. Yang ketiga, karena itu sudah malam, harus tawakal. Tawakal menetapkan hati untuk tega dan ikhlas, serahkan semua, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi anak soleh dan solehah. Yang keempat itu adalah ikhtiar. Poin ini utama adalah pondok itu merupakan lembaga amal. Banyak pondok yang tidak ada pondok itu masih istilahnya di sini itu masih ikhtiar. Luar biasa pimpinan daerah Muhammadiyah itu berusaha sudah membuat tempat ini, kemudian nanti insya Allah doanya dari Bapak Ibu semuanya bukan sekedar nanti itu di di SMP saja, tetapi nanti bisa terdaftar di depan. Mudah-mudahan itu kita terwujud dan bukan sekedar SMP saja, pondok. Nah, ini harus ikhlas. Kemudian yang terakhir, percaya. Bapak Ibu harus percaya kepada pengasuh. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dididik dengan apa? Dengan supaya kita itu, anak-anak kita itu taat kepada orang tua, taat kepada guru. Mudah-mudahan. Ini sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir ada doa, Pak. Ada doa supaya kita diberi petunjuk oleh Allah dan diberi istiqomah. Yaitu doanya gini, sedikit tetapi bisa diamalkan setiap hari. Allahumma hdini wasadidni. Allahumma inni as'alukal huda wasyadada. Saya sampaikan. Allahumma hdini. Allahumma ya Allah, ihdini, tunjukilah akan aku. Wasadidni, istiqomahlah aku. Berilah istiqomah. Maksudnya adalah sadid itu adalah antara ilmu dan amal. Contoh tadi ada hadis yang subhanallah, dipraktekkan, Pak. Nganggur-nganggur subhanallah, subhanallah. Bawa sepeda motor asal subhanallah. Itu luar biasa. Allahumma inni, sesungguhnya aku ya Allah as'aluka, memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wasyadada, yaitu istiqomah. Ini adalah doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama. Allahumma hdini wasyadidni. Allahumma inni as'alukal huda wasyadada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja karena ini sudah jam 9 lebih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tausiah tadi menambah pencerahan terhadap keilmuan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayya sadatul khudur wal an wasilu ilal barnamijil akhir, yani al-ikhtitam. Hayya naqtatim baramidana bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Husain Alfian dan saya Tri
Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila pada penyampaian saya tadi ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.